Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Tridian Pradana dalam mata kuliah Teknologi Pengembangan Media Komunikasi Kesehatan. Untuk sesi pertama ini sebagai pengantar dalam media komunikasi kesehatan, kita akan mengkaji tentang konsep dasar komunikasi kesehatan. Ya, komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol, bahasa atau gerak nonverbal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, itu adalah definisi dasar dari komunikasi. Ya, kita nanti akan membahas bagaimana terkait dengan proses komunikasi ini, bagaimana hubungannya dengan konsep kesehatan atau komunikasi dalam bentuk komunikasi kesehatan. Nanti akan kita kaji lebih jauh pembahasannya. Ya, eh, untuk pembahasan yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan komunikasi. Sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan di slide pertama, di mana komunikasi adalah proses penyampaian sebuah pesan ya kepada target sasaran atau komunikan ya dengan berbagai macam proses komunikasi yang dilakukan. Jadi menurut Lily Berry, komunikasi dapat diartikan sebagai pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Nah, jadi menurut Lily Berry tahun 2008, dia menyatakan bahwa ada proses pengalihan atau pentransferan sebuah pesan dari komunikator kepada sasaran atau komunikan agar dapat dipahami. Jadi ada kata kunci pemahaman di sini, artinya penerima pesan itu harus mampu memahami konsep ataupun memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, itu menurut Lily Berry tahun 2008. Nah, proses komunikasi biasanya melibatkan dua pihak, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berinteraksi dengan aturan-aturan yang disepakati secara bersama-sama. Nah, artinya walaupun di sini ada dua pihak, tapi bukan berarti dua orang ya. Jadi pihak di sini maksudnya adalah komunikator sebagai penyampai pesan ataupun komunikan sebagai penerima pesan. Nah, itu maksud dari pihak yang ada di sini. Nah, mulai dari individu ke individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompoknya. Nah, itu maksud yang dimasukkan dalam proses komunikasi. Nah, stimulus atau rangsangan dapat berupa suara atau bunyi, bahasa lisan, maupun berupa gerakan, simbol, tindakan yang dimengerti oleh pihak yang lain dan pihak yang lain dapat merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud dari pihak yang memberikan stimulus atau rangsangan. Nah, rangsangan di sini bisa menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan ataupun memberikan rangsangan kepada komunikan atau penerima pesan. Ya, jadi stimulus di sini yang menjadi penting. Ya, selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Nah, bagaimana fungsi komunikasi? Yang pertama untuk menyampaikan pesan atau informasi, menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Artinya, penyebarluasan komunikasi atau informasi ini diharapkan penerima informasi akan mengetahui apa yang ingin diketahui. Jadi ada target apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diketahui, itu adalah indikator sukses atau tidaknya atau berhasil atau tidaknya komunikasi itu dilakukan. Ya, jadi ada target sejauh mana keinginan seorang penyampai pesan terhadap pesan yang disampaikan kepada penerima pesannya. Nah, dua, untuk menyampaikan pesan, informasi, atau menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik orang lain. Nah, ini jadi ada proses penyampaian pesan atau informasi dan menyebarluaskan informasi tersebut. Selanjutnya untuk memberikan instruksi kepada penerima pesan. Jadi ada instruksi, jadi ada anjuran atau perintah kepada penerima pesan. Bentuk perintah dan bentuk anjurannya seperti apa itu tergantung dari tujuan dari informasi yang disampaikan. Nah, fungsi komunikasi yang selanjutnya adalah untuk mempengaruhi dan mengubah sikap penerima pesan. Nah, ini sudah mulai kepada efek dari
pesan itu disampaikan. Nah, bisa saja untuk mempengaruhi, bahkan dapat mengubah sikap dari penerima pesan kita. Nah, selanjutnya adalah konsep komunikasi massa dan komunikasi kesehatan. Nah, bagaimana perbedaan konsep ataupun persamaan konsep keduanya ini kita bisa lihat di pembahasan sekarang, yaitu bagaimana sebuah komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia, di mana fokusnya adalah pada bagaimana individu dalam mempengaruhi kelompok atau masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya memelihara kesehatannya. Ini menurut Dr. Atmojo 2005 ya, atau menurut Nurhouse dalam Dr. Atmojo 2005. Jadi mungkin terkait dengan komunikasi kesehatan ini, individu memfokuskan permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, mulai dari isu kesehatannya sampai pada upaya pemeliharaan kesehatan itu disampaikan dalam komunikasi kesehatan. Nah, fokus utama dalam komunikasi kesehatan adalah terjadinya transaksi secara spesifik yang berhubungan dengan isu-isu kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi tersebut. Nah, transaksi yang berlangsung antara ahli kesehatan dengan pasien, antara pasien dengan keluarga pasien, ini merupakan bagian yang ada di dalam komunikasi kesehatan. Ya, jadi tidak hanya antara ahli kesehatan saja, tapi juga ahli kesehatan dengan pasien, antara pasien dengan keluarga pasiennya, ini merupakan bagian dari komunikasi kesehatan yang ada. Nah, selanjutnya dalam definisi komunikasi kesehatan. Nah, definisi komunikasi kesehatan adalah usaha secara sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan prinsip metode komunikasi yang baik, komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Jadi komunikasinya tidak hanya personal saja, tapi juga dengan komunikasi massa ya. Ini tolong dicatat di sini ada narasi pentingnya di mana pembahasan dalam komunikasi kesehatan itu merupakan usaha yang sistematis. Jadi ada sistem ataupun tata cara dalam melakukan komunikasi kesehatan itu sudah diatur terlebih dahulu, direncanakan dengan matang terlebih dahulu dalam mempengaruhi perilaku individu maupun komunitas masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatannya. Nah, ini eh, lebih rinci lagi ya bagaimana komunikasi kesehatan itu kita melihat cara menggunakan strategi komunikasi yang benar atau yang baik atau yang efektif untuk menyebarluaskan informasi kesehatannya. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa sistematis atau sistem dalam komunikasi kesehatan itu diperlukan, dibangun ataupun dibuat dengan seefektif mungkin guna untuk mempengaruhi ataupun menyebarluaskan informasi kesehatan kepada individu maupun komunitas masyarakat. Nah, selanjutnya ruang lingkup komunikasi kesehatan. Nah, untuk ruang lingkup komunikasi kesehatan sendiri meliputi pertama informasi tentang pencegahan penyakit. Jadi semua yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit yang dapat dilakukan baik itu secara individu maupun komunitas itu dibahas di komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya promosi kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan upaya peningkatan ataupun promosi terhadap kesehatan masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan informasi kebijakan pemeliharaan kesehatan. Jadi kebijaksanaan dalam pemeliharaan kesehatan itu disampaikan di poin ketiga. Nah, yang keempat berkaitan dengan regulasi bisnis dalam bidang kesehatan. Jadi berkaitan dengan peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan bisnis yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
Nah, komunikasi kesehatan merupakan aplikasi dari konsep teori komunikasi dalam transaksi yang berlangsung antara individu atau kelompok terhadap isu-isu kesehatan yang ada. Nah, tujuan pokok dari komunikasi kesehatan adalah merubah perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Nah, walaupun ada tingkatannya, sebelum kita merubah perilaku seseorang, jelas kita harus bisa mempengaruhi pengetahuannya, sehingga dengan pengetahuan yang meningkat tadi dapat mengubah sikap atau pandangan dari individu atau masyarakat, kemudian nanti endingnya adalah pada perubahan perilaku individu ataupun masyarakat yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah komponen komunikasi kesehatan. Nah, ada beberapa komunikasi kesehatan tidak hanya sebatas penyampaian pesan saja, tapi juga adanya umpan balik atau feedback atau respon dari penerima pesan. Nah, jadi ada proses di mana eh, penerima pesan itu memberikan feedback atau umpan balik dari pesan yang disampaikan. Nah, komponen komunikasi yang pertama adalah jelas komunikator. Dalam hal ini, komunikator adalah orang atau lembaga kesehatan yang menyampaikan pesan. Misalnya, penyuluh kesehatan menyampaikan pesan berisikan himbauan penggunaan KB dan lain seterusnya. Jadi, dalam hal ini penyuluh kesehatan atau siapa yang menyampaikan informasi tentang himbauan yang berkaitan dengan kesehatan itu adalah komunikator. Jadi yang menyampaikan atau orang yang menyampaikan itu adalah komunikator atau yang merancang pesannya itu adalah komunikator. Jadi komunikator kesehatan di sini bisa saja orang ataupun lembaga kesehatan. Nah, misalnya kalau untuk KB itu disampaikan kalau lembaga adalah BKKBN misalnya, maka kalau orang itu adalah personal atau orang yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan komunikator. Nah, selanjutnya komponen komunikasi kesehatan yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi sasarannya siapa, targetnya siapa, itu adalah komunikan. Nah, komunikan bisa berupa masyarakat yang diberikan sosialisasi dari pihak lembaga kesehatan. Jadi targetnya siapa itu adalah komunikan. Nah, selanjutnya komponen komunikasi kesehatan yang selanjutnya adalah pesan. Pesan sendiri adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang mempunyai arti. Contohnya slogan atau tagline-tagline atau pesan-pesan yang ingin disampaikan atau sifatnya di sini adalah inti dari media ataupun komunikasi yang diberikan. Jadi adalah pesannya. Nah, intinya dalam pesan tersebut atau narasi-narasi pesan ini harus mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, selanjutnya komponen komunikasi yang selanjutnya adalah media. Nah, media dalam komunikasi kesehatan adalah sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Jadi sarananya atau stimulusnya atau medianya sendiri itu adalah sarana yang digunakan untuk proses penyampaian pesan. Nah, media dalam komunikasi kesehatan ada dua, yaitu saluran atau interpersonal ataupun kelompok. Jadi media secara personal ataupun media secara kelompok. Nah, media bisa berupa cetak ataupun elektronik yang biasa dilakukan dengan kegiatan penyuluhan. Jadi bisa dalam bentuk media cetak ataupun media elektronik. Nah, jelas nanti akan kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya. Nah, komponen komunikasi kesehatan yang selanjutnya adalah efek pada komunikasi kesehatan, yaitu dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan tersebut. Jadi bagaimana pengaruh dari pesan yang disampaikan sesuai dengan target atau tidak, itu adalah efeknya. Nah, efek adalah dampak ketercapaian kita dalam penyampaian pesan. Nah, kalau efek yang diharapkan hanya sekedar tahu saja ya bisa dilihat dari peningkatan pengetahuan. Tapi kalau sampai pada perubahan sikap dan perilaku itu bisa kita identifikasi lagi dengan kuesioner sikap. Kalau perilaku jelas kita akan melakukan observasi terhadap perubahan perilaku dari sebelum disampaikannya pesan kemudian setelah penyampaian pesan. Nah, stimulus bisa saja seperti ini ya, bisa stimulusnya positif
responnya menghasilkan respon yang positif pula. Nah, jika stimulusnya negatif itu bisa mengakibatkan respon yang negatif pula. Maka dalam hal komunikasi ini stimulus menjadi hal yang penting untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Nah, selanjutnya komponen komunikasi intinya dalam proses komunikasi adalah seperti ini. Komunikator menyampaikan pesan informasi yang berisi tentang tadi informasi apa yang disampaikan dengan menggunakan saluran atau media kepada penerima pesan atau komunikator. Nah, komunikator itu kemudian nanti memberikan feedback atau umpan balik yang kemudian dinilai kembali oleh komunikator apakah sesuai atau tidak dengan tujuan pesan itu disampaikan. Nah, ini adalah bagian prosesnya. Komunikator, kemudian kepada pesan, atau membuat pesan atau informasinya dengan menggunakan media, diterima oleh komunikan, dan komunikan memberikan feedback atau umpan baliknya. Nah, tujuan komunikasi kesehatan yang pertama, tujuan komunikasi kesehatan utamanya yaitu perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif lagi. Jadi memang yang diharapkan adalah perubahan perilaku yang mencerminkan kesehatan, baik itu pencegahan atau upaya peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, ini tujuan utama dari komunikasi kesehatan. Nah, tujuan strategisnya pada umumnya program-program yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan dirancang dalam bentuk paket acara atau modul yang berfungsi untuk yang pertama, relay informasi, yaitu meneruskan informasi kesehatan dari suatu sumber ke pihak yang lain secara berangkai atau hunting. Misalnya kita menyampaikan kepada ibu hamil, maka ibu hamil nanti akan menyampaikan kepada keluarganya bagaimana menjaga kehamilan yang baik itu seperti apa. Itu misalnya seperti itu. Jadi ada proses penyampaian pesan dari satu orang atau dari satu sumber ke sumber yang lain. Nah, itu maksudnya relay informasi. Nah, yang kedua, enable information decision making, memberikan informasi yang akurat untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Nah, kalau informasi masih samar-samar atau tidak jelas, biasanya dalam pengambilan keputusan juga ragu-ragu atau bahkan salah ya. Maka untuk itu, untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka diperlukan informasi yang akurat. Nah, itulah tujuan dari komunikasi kesehatan. Nah, yang ketiga, promote peer information exchange and emotional support, yaitu mendukung pertukaran pertama, mendukung secara emosional, pertukaran informasi kesehatan ya. Tujuannya memang dengan adanya informasi kesehatan ini, kita juga bisa membangkitkan ataupun memberikan dukungan secara emosional kepada penerima pesan. Nah, itu tujuan juga dari komunikasi kesehatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah promote health behavior, informasi yang memperkenalkan hidup sehat. Jadi, mempromosikan bagaimana perilaku atau tindakan yang mencerminkan ke kesehatan. Nah, itu tujuan juga dari komunikasi kesehatan. Nah, yang kelima, promote self-care, yaitu memperhatikan pemeliharaan diri sendiri. Nah, tidak hanya kepada orang lain, tapi intinya dimulai dari bagaimana kita menjaga kesehatan diri sendiri, itu yang menjadi poin tujuan dari komunikasi kesehatan yang dilakukan. Nah, kemudian manage demand for health service atau kita memenuhi permintaan layanan kesehatan yang ada. Nah, itu poin yang keenam dari komunikasi kesehatan yang dilakukan. Nah, itu ada 6 tujuan strategis dari komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya manfaat komunikasi kesehatan. Nah, apa saja sih manfaatnya jika kita melakukan komunikasi kesehatan? Nah, manfaat mempelajari ilmu komunikasi kesehatan adalah ini menurut Alo ya, Liliweri tahun 2009. Tujuan kita atau manfaat yang kita dapatkan dengan kita mempelajari ilmu komunikasi kesehatan, yang pertama adalah memahami interaksi kesehatan dengan perilaku individu. Jadi dengan adanya komunikasi kesehatan ini, kita dapat lebih memahami kembali bagaimana hubungan atau interaksi antara kesehatan tadi dengan perilaku individu. Jika perilaku individu lebih ke arah kesehatan, maka dampaknya pada menjaga kesehatan atau meningkatkan derajat kesehatannya. Tapi kalau perilaku individu cenderung
pada berisiko timbulnya penyakit, jelas nanti pengaruhnya pada eh, aspek kesehatannya. Maka seseorang tersebut dapat mengalami kesakitan atau dapat menularkan penyakitnya. Nah, itu interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan yang ada. Nah, ini juga supaya lebih memberikan pemahaman kembali ya terhadap kesadaran kita terhadap isu-isu kesehatan. Kadang orang kalau tidak diingatkan itu justru akan lalai terhadap pemeliharaan isu kesehatannya, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu ya. Nah, yang ketiga, melakukan strategi intervensi terhadap tingkat komunitas. Nah, kalau komunitas ini berarti kepada masyarakat. Jelas kalau dengan memanfaatkan komunikasi kesehatan secara efektif, kita bisa melihat lebih jauh bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan intervensi pada masyarakat terkait dengan peningkatan derajat kesehatannya. Ya, kita dapat mau lebih memahami kembali. Nah, yang keempat, menghadapi disparasi pemeliharaan kesehatan antar etnik atau ras dalam suatu masyarakat. Nah, ini juga menjadi permasalahan ketika misalnya kita tidak melakukan komunikasi kesehatan yang efektif, itu bisa saja ada hubungan antara perilaku ataupun budaya di masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatannya. Misalnya ada budaya di mana suatu acara itu diharuskan untuk minum minuman keras. Nah, kalau ini diteruskan atau tidak diberikan kesadaran, kita bisa melihat kaitan budaya atau perilaku di masyarakat itu tadi yang berkaitan dengan dampak risiko kesehatan masyarakatnya. Ya, itu manfaat dari komunikasi kesehatan yang keempat. Nah, selanjutnya menampilkan ilustrasi keterampilan menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi, dan sistem layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang keenam, menjawab permintaan terhadap layanan kesehatan, mengetahui dan melakukan analisis kebutuhan atau melakukan screening terlebih dahulu terhadap informasi apa saja sih yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, jadi kan biasanya masing-masing komunitas atau di golongan di masyarakat itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya informasi untuk ibu hamil. Nah, jelas informasi untuk ibu hamil itu tidak dibutuhkan untuk orang yang misalnya pada anak kecil atau misalnya pada anak sekolah atau pada anak remaja tentang pemeliharaan kesehatan ibu hamil. Nah, itu hanya ditujukan pada ibu-ibu yang sedang mengalami kehamilan. Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Nah, jadi kita melakukan analisis terhadap apa sih yang dibutuhkan atau informasi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu manfaat dari komunikasi kesehatan yang dilakukan. Yang selanjutnya, memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat di masa yang akan datang bagian dari hasil yang memuaskan masyarakat umum. Nah, ini untuk manfaatnya terhadap infrastruktur kesehatan masyarakat ya untuk pengembangannya. Kemudian yang ke-8, memperbarui peranan para profesional di bidang kesehatan, misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas medis, memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun kemitraan, dan mengembangkan akuntabilitas dan mengembangkan pembuktian atas layanan di masyarakat. Nah, ini manfaat komunikasi kesehatan yang terakhir ya. Jadi kita melihat bagaimana peran dari profesional di bidang kesehatan atau tenaga kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, kemudian memperkuat bagaimana infrastruktur kesehatan, menjalin kemitraan antar yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian mengembangkan tanggung jawab atau akuntabilitas, dan mengembangkan pembuktian atas layanan di masyarakat. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik dengan cara melakukan komunikasi kesehatan yang efektif di masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengantar komunikasi kesehatan ini. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pembahasan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.